T2 perhatikan Bayu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Salam seorang pria sambil mengetuk pintu rumah Hanaya. Wassalamualaikum. Jawab ayah Hanaya sambil membuka pintu. Pria itu pun menyalami ayah Hanaya. Sebagai tanda hormatnya. Cari siapa nak? Saya Rafa Om. Teman sekaligus kakak kelas Hanaya. Hanaya ada Om. Oh iya ada. Masuk saja dulu. Biar Om panggil. Jawab ayah Hanaya sambil mempersilahkan Rafa duduk. Ayah Hanaya pun menuju ruang tengah tempat biasa keluarga berkumpul. Rumah Hanaya tidak tingkat. Cukup sederhana. Memiliki ruang tamu, ruang keluarga dan beberapa kamar. Ada sedikit rasa heran. Karena ini baru pertama kali ada teman pria Hanaya yang datang sendirian. Malam pula. Biasanya teman-teman Hanaya selalu ramai-ramai bila main ke rumah. Nai, ada yang nyariin tuh. Siapa ya? Tanya sang bunda sambil melongokkan kepalanya keluar melihat ke arah ruang tamu. Katanya Rafa namanya. Jawab ayah sambil duduk di sofa santai. Kak Rafa, tanya Hanaya lagi karena tidak percaya. Yah, itu kan anak Pak Budi Handoko. Anggota dewan itu loh yah. Yang kemarin sempat pesan makanan kita untuk acara di rumahnya. Oh ya, tanya ayah singkat tak percaya. Yaud. Naya ke depan dulu, ucap Hanaya sambil menuju ruang tamu. Assalamualaikum Kak. Salam Hanaya yang sudah ada di ruang tamu. Wassalamualaikum. Jawab Rafa sambil bangkit dari kursi jati yang dia duduki. Duduklah Kak. Oh ya ada apa ya malam-malam ke rumah Naya? Tanya Hanaya memastikan. Pengen main aja. Gak boleh ya. Ya udah kakak pamit pulang aja kalau gitu. Bukan gitu kak. Naya heran aja. Nih kak minumnya. Ucap Artika sambil menaruh minuman ke meja untuk Rafa. Oh iya makasih. Jawab Rafa. Sama-sama kak. Jawab Artika sambil menuju ruang tengah. Itu Artika kak. Adik perempuan Naya. Ucap Hanaya memberitahu Rafa. Rafa menjawab dengan anggukan kecil. Sempat hening sejenak. Dan akhir Rafanya membuka suara. Kakak mau minta maaf soal sikap kakak sewaktu di sekolah tadi. Tanpa mau bertanya sebabnya apa, ucap Rafa sambil tertunduk. Pasti Riana yang cerita. Naya juga minta maaf gak bisa nempatin janji. Kakak ngerti kok. Oh iya kakak ganggu gak nih? Gak kok kak. Tugas juga selesai. Kakak boleh jujur. Hanaya terdiam sejenak. Jujur ucapan Rafa barusan membuat jantungnya gak karuan. Tapi diberanikan diri untuk bertanya. Soal apa kak? Hanaya tuh mirip banget dengan seseorang. Sejak pertama kakak lihat Naya. Kakak keingat seseorang. Jujur Rafa. Hanaya diam tanpa ekspresi. Dulu sebelum kakak pindah ke sini. Tinggal di kota J. Kakak dekat sama seorang cewek. Dia tuh mirip banget sama Naya. Dan gak tahu kenapa rasa nyaman itu sama kakak rasakan saat ngobrol dengan Naya. Entah harus berekspresi seperti apa. Ini memang baru pertama kali ada pria yang membuatnya nyaman. Tapi satu kenyataan ini membuat hatinya sedikit kecewa. Terus sekarang dia di mana kak? Tanya Hanaya mencoba bersikap biasa dan mencoba menjadi pendengar yang baik. Rafa banyak menceritakan soal sosok wanita itu. Hanaya mencoba bersikap biasa. Walau jujur, ada rasa kecewa. Tapi Hanaya selalu berusaha menata hatinya. Lagi pula dalam Islam tidak ada kata pacaran. Tapi entah perasaan apa ini. Hanaya hanya mampu berdoa perasaan ini tidak akan membawanya pada kesesatan. Sejak kejadian malam itu mereka semakin dekat dan sering terlibat kegiatan bersama. Rafa juga sering berkunjung. Dan mulai dekat dengan keluarga Hanaya. Mereka cukup dekat. Tapi tidak ada status lebih dari teman. Dan juga sering pergi bersama menghadiri berbagai acara dan kegiatan. Tapi tidak berdua. Hanaya selalu berboncengan dengan teman perempuannya. Contohnya seperti hari ini mereka akan menghadiri acara di kecamatan. Nai, panggil Rafa.
di mana Hanaya sedang menunggu jemputan. Gak bawa motor. Lanjut Rafa. Iya. Sambil menoleh ke arah suara. Gak kak. Ni lagi nunggu jemputan. Tadi motornya dipakai Artika. Kak Rafa Antaryok. Sekolah udah mulai sepi loh. Keadaan sekolah memang sudah mulai sepi. Dan Hanaya belum dijemput juga. Maaf kak. Naya gak bisa. Gak baik kita kan bukan mahram dan juga gak ada teman yang lain. Biar Naya tunggu aja. Klo memang belum datang juga. Nanti Naya naik angkot. Ya udah kakak temenin sampai dijemput. Gak ada penolakan. Ucapnya penuh penekanan. Karena Rafa tahu Hanaya juga akan menolak. Hanaya pasrah. Mereka pun duduk berdua tapi dengan jarak cukup jauh. Terkadang sikap perhatian Rafa membuat Hanaya bingung. Dan bertanya-tanya apa arti semua ini. Cukup lama Hanaya nungguin Artika. HP Artika gak bisa dihubungin. Akhirnya Hanaya memutuskan untuk naik angkot. Dan yang paling tidak diduga Rafa mengikuti angkot tersebut untuk memastikan keselamatan Hanaya. Sungguh perempuan mana yang tidak luluh hatinya dengan semua perlakuan Rafa. Tapi Rafa tidak sekalipun mengutarakan isi hatinya. Yang dia ungkapkan hanya merasa nyaman dengan Hanaya. Ditambah lagi Hanaya seperti sosok perempuan di masa lalunya. Hal itulah yang selalu membuat hati Hanaya teriris. Hanaya berusaha mengendalikan perasaannya. Tapi mereka terbiasa terlibat bersama. Dan Rafa selalu menunjukkan perhatiannya. Tanpa disadari oleh Hanaya hatinya begitu menaruh harap kepada Rafa. Walau telah berusaha mengendalikannya. Namun Hanaya hanya mampu diam. Itulah pilihan terbaik untuknya saat ini. Karena Hanaya pun tidak mau terlibat dalam kata pacaran. Sore hari sekitar setelah asyar mereka telah berkumpul di halaman kantor camat. Hanaya selalu menutup matanya dengan tangan kirinya. Karena Hanaya memang tidak bisa terkena sinar matahari secara langsung. Kepalanya bisa langsung pusing. Rafa sangat tahu hal itu. Lalu mendekati Hanaya. Pakai ini sambil menyodorkan topi, biar gak terlalu silau, ucap Rafa. Gak usah kak, pakai. Dan selalu bawa ini kemanapun. Jadi klo panas. Kamunya gak pusing, ucap Rafa memaksa. Baiklah kak. Makasih, balas Hanaya sedikit canggung. Oh iya. Nih minumnya. Sambil menyodorkan air minum botolan. Terus kakak, nanti beli lagi. Gampang. Jawab Rafa sambil meninggalkan Hanaya. Hanaya hanya mampu tersenyum melihat perhatian dan sikap Rafa. Cie. Mau dong diperhatiin. Ledek Riana yang baru datang. Apaan sih? Jawab Hanaya menahan malu. Nai. Satu sekolah pun paham kali. Bahkan tindakan Kak Rafa tadi juga jadi pusat perhatian, ujar Riana. Sambil menarik nafas panjang entahlah nah. Aku pun kadang suka bingung. Tapi gimana pun pacaran itu gak boleh. Dan aku juga gak mau terlalu ke getagar eran. Udah kenapa jadi bahas beginian. Lihat tuh pentas seninya. Balas Hanaya sambil melihat Riana. Yolah. Balas Riana. Mereka pun kembali fokus dengan pentas seni yang diadakan di kecamatan. Selesai acara sebelum maghrib, mereka pun langsung menuju pulang. Dan kebetulan terbentur maghrib di jalan mereka pun singgah sebentar di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Tak terasa 2 semester berlalu. Tiba masa sibuk dengan persiapan perpisahan anak kelas 12. Anggota OSIS pun disibukkan dengan berbagai aktivitas. Hanaya, Riana, Bayu, Yudi satu kelompok untuk mengurus cenderamata untuk orang tua wali murid yang akan menghadiri acara perpisahan. Nai, ke kantin dulu yuk, ajak Riana. Iya Nai. Lapar nih, balas Bayu. Kalian aja duluan ya. Nanggung nih. Gak adil dong. Yaut biar Bayu pesankan makanannya. Kalian tunggu di sini. UN. Bantuin bawa makanannya, ucap Bayu sambil menarik tangan Andi untuk mengikutinya ke kantin. Sesampainya di kantin Bayu memesan bakso 5 mangkok, 5 botol air mineral dan beberapa camilan.
Bude. Itu yang satunya pedes ya. Sausnya dikit aja. Sambal yang dibanyakin. Ujar Bayu. Buat siapa Bey? Bukannya dirimu gak bisa makan pedes ya? Tanya Andi heran. Hanaya. Jawabnya singkat sambil membawa nampak yang berisikan bakso. Tahu banget sama kesukaan Naya. Masih sedikit yang ku tahu. Ini pun karena biasa makan bareng-bareng pas di kantin. Udahlah. Kamu kan tahu dia tuh deketnya sama Kak Rafa. Entahlah. Biarkan waktu yang menjawab. Dan aku akan melakukan yang aku bisa. Jawab Bayu sambil melontarkan senyuman ke Andi. Bayu Chandra. Murid pindahan dari Kota S. Masuk di SMK Pertanian di semester kedua. Berbeda kelas dengan Hanaya. Tapi tanpa sepengetahuan Hanaya dia sering memperhatikan Hanaya. Ya Bayu menaruh hati kepada Hanaya. Walau tahu Hanaya dekat dengan Rafa. Makanan datang. Ucap Andi tiba-tiba. Mereka pun makan di satu meja. Hanaya heran kenapa baksonya bisa sesuai seleranya. Loh Bey. Perasaan aku gak ada request pedes deh. Tanya Hanaya heran melihat penampakan baksonya. Ya tahu aja. Jawab Bayu singkat sambil menyantap makanannya. Cie. Ledek teman-teman yang lain. His. Apaan sih? Udah makan. Kerjaan kita belum selesai loh, sahut Hanaya. Tapi makasih ya Bey. Lanjut Hanaya. Bayu hanya menjawab dengan anggukan sembari menikmati makanannya. Setelah asyar semua persiapan pun selesai. Semua anggota OSIS pun berhamburan pulang. Mereka harus mempersiapkan fisik yang kuat untuk acara perpisahan besok pagi. Assalamualaikum. Salam Hanaya sambil membuka pintu rumahnya lalu menghampiri sang ibu. Wassalamualaikum. Jawab sang ibu. Sore banget pulangnya. Sambung sang ibu lagi. Iya bu. Nyelesaikan untuk persiapan besok. Naya ke kamar ya bu. Pegel-pegel nih. Sambil memegang pinggangnya yang mau koplok. Sesampainya di kamar. Hanaya langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai dan berganti baju, Hanaya langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur. Teh. Hayuk sholat maghrib, panggil Artika. Hanaya terkaget mendengar panggilan sang adik. Ternyata dia sempat ketiduran. Iya Dex sebentar. Jawabnya dengan suara khas bangun tidur sambil mengucek-ngucek kedua matanya. Selesai berwudu Hanaya pun menyusul yang lain untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, mereka menuju dapur untuk makan bersama. Ya ruang makan mereka terhubung langsung dengan dapur. Capek banget nih kayaknya anak ayah. Tanya sang ayah. Lumayan ya. Tapi alhamdulillah semua beres. Tinggal besok ekstra lempohnya. Balas Hanaya dengan tawa kecil. Ya makan dulu. Terus istirahat. Tapi jangan lupa sholat isyanya ya. Besok akan lebih melelahkan pastinya, ucap sang ibu. Iya bu. Kalau sekolah kalian kapan perpisahannya? Tanya sang ayah kepada Artika dan Ardana. Belum ada pengumumannya ya, jawab Ardana. Mereka pun menikmati makan malam dengan nikmatnya, sambil menanyakan kesibukan masing-masing. Selesai malam dan merapikan meja makan Hanaya membersihkannya. Lalu menuju kamar. Artika yang kebagian mencuci piring. Berbagi tugas.